sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru akan mengabsen dulu ya. Yang pertama sih Bu Nuraini, hadir Bu Lisna, hadir Bu Suryani, hadir Bu Guru Salma, hadir Bu Siti Aisyah, belum datang ya. Jadi ya. Oke, ada yang tahu pembelajaran kita hari ini itu apa? Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai meyakini hari akhir. Baik, yang pertama yaitu tentang materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum itu, Ibu Guru akan di sini kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'idni ilman warzuqni fahman. Oke, adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang yang pertama mendeskripsikan pengertian mengenai iman kepada hari akhir. Kemudian menyebutkan macam-macam iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan contoh kejadian kiamat sughra serta menjelaskan proses kejadian kiamat kubra. Baik, yang pertama iman kepada hari akhir. Ada yang tahu iman kepada hari akhir itu apa? Jadi iman kepada hari akhir berarti kita yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan akan mengalami kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya, dan akan ada kehidupan yang kekal yang disebut dengan hari akhir. Kemudian kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Di sini ada yang tahu apa itu kiamat sughra? Iya. Jadi kiamat sughra itu biasa kita sebut dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seorang karena sakit, karena kecelakaan, kemudian karena bencana alam seperti tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Ada yang tahu kiamat kubra itu disebut apa? Ya, jadi kiamat kubra itu biasa disebut dengan kiamat besar, yaitu kiamat yang terjadi karena kematian seluruh manusia dan kehancuran seluruh alam semesta. Bisa dilihat di sini contoh daripada kiamat sughra. Yang pertama yaitu meninggalnya seseorang karena sakit, jadi termasuk ke dalam kiamat sughra. Kemudian yang kedua, contoh kiamat sughra yang kedua itu tsunami. Di sini merupakan bencana alam. Kemudian ada yang ketiga itu ada banjir. Kemudian di sini banjir merupakan suatu peristiwa yang mana menggenangi suatu daerah tertentu saja. Ini masuk ke dalam kiamat sughra. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kapan terjadinya itu kiamat kubra? Ya, jadi kiamat kubra itu tidak ada yang tahu ya kapan terjadinya. Hanya Allah saja yang tahu kapan kiamat kubra itu terjadi. Itu merupakan kekuasaannya. Pada saat itu jika ada manusia mengaku dia tahu kapan hari kiamat terjadi, maka itu merupakan dusta yang besar karena tidak ada manusia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Oke. Selanjutnya proses terjadinya kiamat kubra. Ya, ini yang di depan kenapa cerita? Perhatikan baik-baik ya, karena setelah ini
ibu guru akan memberikan tugas kelompok yang mana terdiri dari materi yang telah diberikan. Perhatikan baik-baik ya. Yang di belakang, ayo lihat ke depan. Di sini ada proses terjadinya kiamat kubro. Yang pertama yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya, maka seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dan semua makhluk itu akan mati. Dan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Di sini dijelaskan dalam Quran surah Al-Zumar ayat 68 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Selanjutnya di sini ada yang proses yang kedua yaitu langit-langit menjadi terpecah belah. Kemudian matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Kemudian gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan dan manusia seperti aneh-aneh berterbangan. Ya, kita sama-sama membaca ya Quran surah Al-Mudammil ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'u munfatirun bi. As-samaa'u munfatirun bi. Kana wa'duhu maf'ula. Kana wa'duhu maf'ula. Ya. Jadi yang artinya itu langit pun menjadi pecah belah pada hari itu adalah janjinya itu pasti terlaksana. Quran surah Al-Mudammil ayat 18. Oke, sesuai dengan yang Ibu Guru janjikan tadi, sebelum menutup pembelajaran kita akan diskusi terlebih dahulu, yaitu tentang contoh kiamat sugro. Di sini sebutkan contoh kiamat sugro minimal 3. Kemudian siap-siap ya, siapa saja yang Ibu Guru tunjuk itu yang akan naik membacakan. Waktunya sebanyak 2 menit ya. Ayo silakan dikerjakan ya, kerjasama. Waktunya 2 menit ya. Ayo, kelompok ini sudah berapa nomor yang dikerjakan? 50. Kerjasama ya, karena akan diberikan nilai. Oke, sudah selesai? Ya, di sini kelompok 1 dipersilakan ya untuk membacakan di depan. Ya, silakan dibaca. Contoh kiamat sugro. Pertama, gempa bumi. Yang kedua, gunung meletus. Yang ketiga, likuifaksi di Pulau Donggala. Ya, baik. Terima kasih. Ore. Silakan yang berikutnya. Suryani, ayo maju depan. Contoh kiamat sugro. Yang pertama kebakaran hutan, yang kedua angin puting beliung, dan yang ketiga badai. 10. Beri tepuk tangan. Ya, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki jawaban benar semua ya. Jadi betul yang dikatakan contoh yang tadi, kelompok pertama itu gempa bumi, gunung meletus, dan likuifaksi. Kemudian kelompok 2 kebakaran hutan, angin puting beliung,
dan badai. Ya, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Marilah kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Ayo bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.